Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Sejati dengan NIM 4112211053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai equity analysis report perusahaan Merge. Yang pertama, profil perusahaan. PT Merge Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan farmasi, perdagangan, ekspor impor, dan produksi obat-obatan. Berkantor pusat di Jalan TB, Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Perusahaan ini sepanjang beroperasinya merupakan anak usaha dari Merck KGaA, sebuah raksasa farmasi asal Jerman. Kegiatan usaha Merck adalah bergerak dalam bidang industri farmasi dan perdagangan. Penambahan kegiatan usaha berupa jasa penyewaan dan pengelolaan properti. Kegiatan utamanya adalah menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat resep farmakologi dan biologi yang inovatif. Lalu, analisis ekonomi global atau lokal. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh stabil meskipun ada ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Namun, sektor kesehatan dan farmasi tetap mengalami pertumbuhan karena permintaan yang tinggi untuk obat-obatan dan produk medis. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Sektor kesehatan termasuk farmasi menjadi salah satu mengalami lonjakan permintaan. Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan mempercepat distribusi vaksin COVID-19. Ini memberikan peluang bagi perusahaan farmasi lokal dan internasional, termasuk Merck Indonesia, untuk berperan penting dalam pengadaan vaksin dan obat-obatan. Setelah vaksinasi massal dilakukan, ekonomi Indonesia mulai pulih. Meskipun sektor-sektor tertentu seperti pariwisata dan perdagangan internasional menghadapi tantangan, sektor kesehatan tetap menjadi fokus utama, dan meningkatnya perhatian pada pencegahan penyakit dan pengelolaan kesehatan jangka panjang. Permintaan obat-obatan dan produk medis terus stabil, memberikan peluang bagi Merck Indonesia untuk terus tumbuh. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama ada analisis likuiditas. PT Merck menunjukkan peningkatan yang stabil dari 2,51 di tahun 2019 hingga 5,74 di tahun 2023, mencerminkan perbaikan likuiditas yang signifikan dengan rata-rata 4,21. Secara keseluruhan, PT Merck Tbk berhasil mempertahankan likuiditas yang kuat selama periode 2019 hingga 2023. Berkat pengelolaan kas yang baik, peningkatan pendapatan, serta strategi efisiensi biaya dan manajemen persediaan yang efektif. Selanjutnya ada analisis solvabilitas. PT Merck menunjukkan rasio yang lebih tinggi dengan rata-rata 0,36. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,17 yang mengindikasi penurunan ketergantungan pada utang. PT Merck Tbk menunjukkan solvabilitas yang sangat baik selama periode 2019 hingga 2023 berkat pengelolaan utang yang hati-hati, peningkatan pendapatan yang stabil, dan penggunaan modal yang efektif. Selanjutnya ada analisis profitabilitas. PT Merck menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dengan margin laba bersih meningkat dari 0,10 di tahun 2019 menjadi 0,19 di tahun 2023, rata-rata 0,17. Mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang lebih baik. Secara keseluruhan, PT Merck Tbk menunjukkan profitabilitas yang kuat antara 2019 hingga 2023 dengan margin laba, ROA, dan ROE yang baik, berkat pengelolaan operasional yang efisien dan pengelolaan permintaan produk yang berhasil. Selanjutnya, aksi korporasi terkait dengan investasi dan interkorporasi. Aksi investasi PT Merck Tbk. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur dan fasilitas produksi. Seperti PT Merck berinvestasi dalam memperkuat dan memperluas fasilitas produksi
khususnya dalam pembuatan produk farmasi, bahan kimia, dan alat medis. Ini termasuk pembangunan atau peningkatan fasilitas manufaktur yang lebih efisien dan sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, investasi dalam riset dan pengembangan. PT Merck Tbk berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan obat-obatan dan produk kesehatan baru. Ini termasuk penelitian di bidang bioteknologi, vaksin, dan obat-obatan untuk kondisi medis tertentu seperti kanker, diabetes, dan penyakit lainnya. Yang ketiga, akuisisi dan pembelian aset. PT Merck Tbk mungkin terlibat dalam akuisisi perusahaan lain yang memiliki produk, teknologi, atau sumber daya yang dapat memperkuat portofolio mereka. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memperluas pasar dan mempercepat inovasi produk. Selanjutnya, informasi mengenai aksi korporasi perseroan. PT Merck Tbk berupaya bertransformasi menjadi perusahaan sains dengan fokus pada inovasi dan pengembangan produk di bidang kesehatan dan teknologi. PT Merck Tbk secara rutin menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan yang menggabungkan informasi keuangan dan inisiatif keberlanjutan perusahaan. Laporan ini mencakup strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan global dan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu ada kegiatan korporasi perusahaan. Yang pertama itu adalah mengarahkan fokus bisnis pada sektor farmasi dan teknologi sains setelah divesti consumer health. Melakukan investasi dalam transformasi digital dan keberlanjutan, secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham, menguatkan portofolio produk farmasi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Bentuk interkoperasi investasi perusahaan yaitu mencakup penguatan kerjasama dengan induk perusahaan dan institusi lokal, investasi pada teknologi digital, ekspansi portofolio dan keberlanjutan, pemanfaatan aset hasil divestasi untuk mendukung strategi pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis finansial distress. Berikut adalah finansial distress perusahaan PT Merck Tbk. Seperti yang kita lihat, pada tahun 2021 dan 2022 berada di zona aman. Perusahaan menunjukkan perbaikan signifikan pada 2 tahun tersebut, didorong oleh efisiensi operasional dan peningkatan profitabilitas. Sedangkan pada tahun 2019, 2020, dan 2023 berada di zona abu-abu. Indikasi risiko kebangkrutan mulai meningkat, terutama di 2023, dengan adanya tekanan dari peningkatan utang yang signifikan dan penurunan rasio modal terhadap total kewajiban. Berikut adalah analisis EVA. Seperti yang kita lihat pada tahun 2019, EVA-nya adalah 70.501.326. NOPAT-nya cukup rendah dengan 173.541.567. Sedangkan IC-nya sebesar 631.975.821. Tingkat WACC yang tinggi yaitu 0,163 menyebabkan biaya modal besar sehingga EVA relatif kecil. Pada tahun 2020, EVA-nya adalah 53.139.975. NOPAT sedikit menurun menjadi 140.097.457, tetapi IC meningkat menjadi 663.552.909. Penurunan WACC menjadi 0,131 membantu sedikit mengurangi CC, tetapi EVA tetap rendah karena laba operasional tidak signifikan. Sedangkan pada tahun 2021 EVA-nya adalah 153.037.367. Peningkatan signifikan pada NOPAT yaitu 249.338.318
berkontribusi pada kenaikan EVA. IC juga meningkat, yaitu 743.355.343. Tetapi biaya modal turun sehingga CC-nya lebih kecil. Sedangkan 2022 EVA-nya adalah 193.363.898. EVA mencapai titik tertinggi selama periode analisis. NOPAT meningkat signifikan menjadi 295.718.979, sedangkan IC juga meningkat menjadi 798.572.811. WACC yang lebih rendah yaitu 0,128 menekan biaya modal, memberikan ruang lebih besar untuk EVA positif. Pada tahun 2023, EVA-nya adalah 107.101.728. Penurunan EVA disebabkan oleh NOPAT yang turun menjadi 228.025.969, meskipun IC meningkat ke 832.782.766. WACC yang relatif tinggi yaitu 0,145 juga menyebabkan CC lebih besar sehingga mengurangi EVA. Saham PT Merge Tbk dapat dipertimbangkan untuk dibeli karena rasio profitabilitas yang kuat pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang baik. EVA positif menunjukkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai tambahan bagi investor, dan PT Merge merupakan bagian dari industri farmasi yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama dengan peningkatan kebutuhan produk kesehatan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.